dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai konseptual land reform di Indonesia. Adapun kami kelompok 4 terdiri dari beberapa anggota, yakni saya Jenny Siagian, ada Nesya Opelia, ada Maya Sari, Nindya Swastika, dan Ega Mupair Balkis. Sebelum membahas lebih lanjut tentang konseptual land reform di Indonesia, pertama-tama saya akan menganalisis permasalahan yang ada dengan beberapa kajian materi, yakni mencakup teori dasar, mekanisme pelaksanaan, kemudian perbandingan pelaksanaan di era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi, kemudian latar belakang pelaksanaan land reform di Indonesia, serta permasalahan yang muncul akibat pelaksanaan land reform tersebut. 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian land reform. Land reform secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang yaitu land yang artinya tanah dan reform yang artinya perombakan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Di Indonesia sendiri perombakan tanah atau land reform dapat diartikan juga sebagai penguasaan tanah. Penguasaan tanah ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Betul. Sejarah pelaksanaan land reform di Indonesia sudah dimulai sejak Orde Lama. Orde Lama ditandai dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana salah satu kebijakan yang ada yakni pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah kepada masyarakat. Betul. Program ini dinilai cukup berhasil, namun waktunya cukup singkat dikarenakan adanya oknum politik yang mengambil keuntungan dari program tersebut. Betul. Selanjutnya, pelaksanaan land reform pada era Orde Baru atau era pemerintahan Soeharto. Pada era ini, pemerintah lebih memfokuskan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Namun pada saat itu, land reform lebih dikaitkan dengan program PKI yang dikenal dengan semboyan land Cuciler, dan kebanyakan program ini diisukan lebih menggarap ke masa yang kebanyakan berasal dari petani miskin. Betul. Namun isu PKI ini ditepis oleh pemerintah dengan adanya program pembuatan sertifikasi tanah. Betul. Di era pemerintahan Soeharto pun beberapa kendala yang dialami, yakni dengan adanya keputusan penanaman modal asing di Indonesia sebagai pengelola sumber daya alam mengakibatkan kerugian bagi masyarakat setempat. Akibatnya setelah pemerintahan Abdurrahman Wahid di era reformasi, terdapat sebuah TAP MPR nomor 5 yang mengembalikan kedudukan masyarakat sebagai pemilik dan penguasa tanah seutuhnya. Pelaksanaan land reform di Indonesia sejak Orde Lama hingga saat ini masih belum mencapai tujuan, yakni mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pada masa reformasi saat itu, yakni pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid, beliau menyatakan bahwa 40% dari tanah-tanah perkebunan itu seharusnya didistribusikan kepada rakyat. Oleh sebab itu, akhirnya rakyat berbondong-bondong untuk menduduki tanah yang dibiarkan terbengkalai oleh pemiliknya. Seiring dengan perubahan konstelasi politik, alam demokrasi yang semakin menggema dan kemudian melahirkan salah satu produk hukum yang penting dalam konteks reform agraria adalah dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 9 /MPR tahun 2001. Dalam pasal 5 TAP MPR RI nomor 9 MPR tahun 2001 bahwa salah satu kebijakan pelaksanaan pembaruan agraria adalah A. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah atau land reform yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah oleh rakyat. B. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan land reform. Dalam pasal 6 TAP MPR Republik Indonesia nomor 9 MPR tahun 2001 juga disebutkan beberapa hal yang menjadi agenda pelaksanaan pembaruan agraria, yakni adalah 1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. 2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau disebut sebagai land reform. 3. Menyelenggarakan kembali pendataan pertanahan. 4. Menyelesaikan konflik-konflik yang ada. 5. Memperkuat kelembagaan dan mengupayakan pembiayaan. Pada masa reformasi, ditandai dengan masa kebebasan, di mana setiap orang berhak menuntut haknya termasuk menuntut hak atas tanah. Namun, pergantian rezim pemerintahan ini, politik agrarian di Indonesia terutama land reform yang memang sejak awal telah mendapat tempat yang terpinggirkan, tidak langsung mengalami perubahan. Dalam konsep primitive accumulation, dinyatakan dalam proses perkembangan kapitalis ditandai dengan 2 ciri transformasi, yaitu 1. Kekayaan alam diubah menjadi modal dalam ekonomi produksi kapitalis. 2. Kaum petani diubah menjadi buruh upahan. Undang-Undang Pokok Agraria sampai saat ini belum dapat mengatasi kepincangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas karena terhambatnya pelaksanaan program land reform serta tidak ada dukungannya kemauan politik dari pemerintah yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi untuk memasukkan program land reform dalam kebijakan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, pemerintah konsisten dengan semangat untuk meningkatkan pada sektor pertanian di perdesaan, sehingga pada upayanya tidak diperbaiki dengan struktur kebijakan di masyarakatnya. Pada tahun 1975, pemerintah membuat sebuah peraturan Permendagri nomor 15/1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, yang mana intinya memudahkan investor untuk mendapatkan lahan di suatu wilayah. Secara umum, kebijakan ini memiliki hal buruk di dalamnya, seperti 3 hal ini, yaitu makin rentannya lahan pertanian dan lahan ulayat milik masyarakat, maraknya sengketa lahan, dan juga berkembangnya penguasaan lahan untuk kegiatan spekulasi. Dan juga dari peraturan ini timbul konflik, yang mana konflik pertanahan ada 4, seperti sengketa tanah terlantar, fragmen lahan, dan juga pengambil alihan tanah oleh investor, yang mengakibatkan petani kecil sangat dirugikan. Mekanisme land reform sendiri di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. Indonesia sangat bergantung dengan tanah karena hampir seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia dilakukan di atas tanah, khususnya untuk pertanian. Keberadaan tanah yang tidak bertambah jumlahnya membuat tanah semakin terbatas. Akibatnya, para petani, khususnya di daerah yang padat, semakin kesulitan mendapat tanah miliknya sendiri dan hanya bisa menjadi buruh tani atau mengerjakan tanah milik orang lain dengan sistem sewa dan bagi hasil. Hal ini tentu saja sangat merugikan petani, ditambah sistem bagi hasil tersebut sangat tidak seimbang. Untuk mengatasi hal ini, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria yang melarang kepemilikan dan penguasaan tanah secara berlebih. Dalam pasal 17 UPA tersebut diatur ketentuan luas tanah maksimum dan minimum yang boleh dimiliki oleh satu keluarga atau satu badan hukum. Apabila telah melewati batas yang telah ditentukan, maka pemerintah berhak mengambil kelebihan tanah tersebut untuk kemudian direstribusikan ke pihak lain dengan ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Daerah-daerah yang tidak padat, luas maksimum 15 hektar untuk sawah atau 20 hektar untuk tanah kering. Untuk daerah-daerah yang kurang padat, 10 hektar untuk sawah atau 12 hektar untuk tanah kering. Untuk daerah-daerah yang cukup padat, luas maksimum 7,5 hektar untuk sawah atau 9 hektar untuk tanah kering. Dan untuk daerah-daerah yang sangat padat, luas maksimum 4 hektar untuk sawah atau 6 hektar untuk tanah kering.
Salah satu permasalahan tanah yang ada di Indonesia adalah fragmentasi lahan. Fragmentasi merupakan pembagian tanah ke sejumlah parcel kecil yang terpisah. Pemisahan ini mengakibatkan penguasaan tanah oleh pihak lain. Akhirnya banyak tanah yang tidak digarap atau ditelantarkan. Penelantaran tanah ini membuat pengelolaan tanah menjadi tidak efisien, sehingga produksi tani pun menurun dan petani merugi. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 PP nomor 224 tahun 1961, pemilik tanah yang tinggal di luar kecamatan tanahnya dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan tanahnya. Apabila melanggar, maka pemerintah berhak mengambilnya. Terdapat aturan tentang penataan penguasaan tanah terlantar yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, yakni 1. Melakukan identifikasi, 2. Penetapan status, dan 3. Melakukan pendayagunaan atau pengalihan. Objeknya yaitu tanah-tanah yang berasal dari kelebihan batas maksimum dan tanah absente serta tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang beralih kepada negara dan tanah-tanah lain yang langsung oleh dikuasai negara. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah objek land reform meliputi yaitu 1. Persiapan pemilihan lokasi, penyuluhan, inventarisasi, dan analisis penguasaan dan penggunaan tanah. 2. Yaitu pengukuran dan perhitungan luas keliling serta rincian, pengumpulan, relokasi, penerbitan surat keputusan usul redistribusi tanah objek land reform. Lalu kriteria pihak yang berhak atas redistribusi tanah absente. Sesuai Kepres nomor 32 tahun 1979, PP nomor 224 tahun 1961. Redistribusi tanah diperuntukkan bagi petani yang memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu berdomisili di daerah setempat atau setidak-tidaknya berbatasan dengan kecamatan di mana letak tanah itu berada. Itu untuk menghindari terjadinya ketentuan tentang guntai. Yaitu selanjutnya pekerjaan penerima redistribusi tanah wajib sebagai petani. Lalu tidak dalam keadaan mempunyai tanah melebihi batas maksimum atau latifundia. Selanjutnya sedikit atau kurang memiliki tanah atau minifundia. Lalu sama sekali tidak memiliki tanah, landless atau tunakisma. Ketentuan bagi hasil. Perjanjian bagi hasil dalam hukum tanah nasional adalah tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip yang ada dalam UU PA, yaitu pasal 10 UU PA. Karena lembaga hukum ini masih dibutuhkan oleh masyarakat petani di pedesaan yang tidak punya tanah, sehingga dalam UU PA diakomodir sebagai macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara yang pada suatu saat akan dihapuskan. Penembusan kembali tanah yang digadaikan tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 yang mana mengatur tentang terjadi penggadaian selama 7 tahun, maka tanah yang digadai harus dikembalikan kepada pemilik gadai tanpa ada bayar ganti rugi sepeser pun. Jika sebelum 7 tahun pemberi gadai ingin menebus tanahnya, maka harus membayar dengan perhitungan yang tercantum pada pasal 7. Tanah yang digadai, pemberi gadai dikembalikan oleh penerima gadai dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tanah harus dikembalikan dalam keadaannya sesuai dengan waktu penebusan. Kenaikan harga tanah atau perbaikan-perbaikan tanpa harus adanya ganti rugi. Tanaman-tanaman berumur 1 tahun jika yang sudah dikerjakan tanpa mendapatkan izin menjadi miliknya tanpa harus ganti rugi. Dan 4. Kerusakan tanah yang memang disengaja atau niat jahat harus diganti ruginya oleh si penjual gadai. 5. Pada saat uang gadai diterima kembali, pada saat itu juga tanah dikembalikan oleh pembeli gadai. Penjual gadai pada waktu bertepatan harus memberitahukan penembusan kembali ini kepada kepala dusun.